Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nini hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eli. Bu Eli apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Neng. Saya mendengar kabar katanya Bu Neng hari ini mau ngobrol sama saya. Betul Bu Eli. Saya punya kekhawatiran, jadi punya tantangan nih di kelas, terutama terkait pembelajaran sama murid-murid saya nih. Sebetulnya harapan saya ingin pembelajaran ini berpihak kepada murid. Itu idealnya adalah kondisi kelasnya yang aktif ya, terus lagi, murid ini bisa terlibat langsung dalam pembelajaran, mereka bisa menyampaikan ide, gagasan, terus lagi pendapat dan pemahamannya. Nah, di kelas itu mereka bisa tampil dengan percaya diri ya, tapi nyatanya, demikian Bu Fitri. Ya, meskipun, tidak semuanya anak di kelas itu pasif, tapi, ada, 1, 2 orang yang berani menyampaikan pendapatnya. Tapi, sebagian besar ini masih belum percaya diri, bahkan ada yang cenderung takut, takut untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapatnya, ataupun terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi itu merupakan kekhawatiran gitu ya, yang saya rasakan Bu Eli ya. Nah, mudah-mudahan dengan obrolan ini, Bu Eli bisa membantu saya, setidaknya membantu saya bagaimana nih menghadapi tantangan seperti ini. Baik Bu Neng, saya bisa menangkap dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Neng ya terkait tentang pembelajaran di kelas ya. Yang dimana pembelajaran tersebut anak-anak tidak aktif dan lebih ke pasif dan malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Begitu ya Bu Neng ya. Nah, tujuan tujuan yang Bu Neng Rinda harapkan terkait obrolan atau diskusi saat ini itu seperti apa tujuannya? Baik. Jadi, saya memiliki gambaran ideal atau impian ya Bu Eli, ketika di kelas itu. Nah, inginnya itu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Jadi, murid ini aktif, terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mereka itu, berani menyampaikan ide, gagasan, pendapatnya, gitu ya. Jadi Bu Eli, sehingga terasa gitu ya, mereka sebagai subjek ini hidup di dalam kelas ya. Jadi intinya kelasnya lebih hidup lagi gitu Bu Eli. Jadi inginnya seperti itu kondisi idealnya. Harapan saya dari obrolan kita hari ini menginginkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terkait belum aktifnya murid, dalam kegiatan pembelajaran. Iya, baik, baik Bu Neng ya. Jadi dalam obrolan kita hari ini, Bu Neng berharap bahwa akan mendapatkan solusi ya dari obrolan kita saat ini. Nah, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan aktif, menyenangkan, dan tidak malu-malu lagi menyampaikan pendapat. Begitu kan Bu Neng? Nah, saya ada yang mau ditanyakan lagi. Menurut Bu Neng sendiri, hal apa yang membuat murid-murid itu tidak percaya diri, kemudian tidak aktif atau tidak antusias dalam pembelajaran tersebut? Bisa diceritakan Bu Neng? Mmm, menurut saya, berdasarkan hasil observasi ya, karena yang pertama, kalau saya lihat, anak-anak itu belum bisa atau belum terbiasa, karena takut atau kurangnya percaya diri ya, dalam menyampaikan pendapat di kelas. Nah, jadi, belum terbiasa gitu anak ya. Nah, di sini, saya berpikir ya, karena guru belum menerapkan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan pendapat ataupun ide. Jadi, saya melakukan introspeksi. Nah, introspeksi diri karena metode yang saya
terapkan ini cenderung student center ya. Jadi berpusatnya pada guru, artinya belum terlalu melibatkan murid. Faktor penyebab pertamanya, nah itu Bu Eli. Yang keduanya, karena faktor kurangnya pemberian apresiasi. Nah, apresiasinya tentunya dari saya ya, sebagai guru kepada murid-murid yang ketika ada murid yang berani menyampaikan ide ataupun pendapat ataupun gagasan, cenderung belum memaksimalkan apresiasi sehingga belum muncul adanya motivasi untuk menyampaikan ide. Demikian ya, Bu Eli, faktor penyebabnya menurut asumsi saya pribadi. Iya, betul sekali Bu Neng ya. Dari penyampaian Bu Neng tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab itu, faktor penyebab tidak antusiasnya ketika pembelajaran itu yang pertama mungkin karena anak-anak tidak terbiasa memberikan pendapat. Yang kedua terkait apresiasi dari guru itu ya, seperti itu ya Bu Neng ya. Nah, sekarang seperti apa nih rencana Bu Neng untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, baik. Setelah saya tahu penyebabnya, saya mulai berpikir mencari solusi dari permasalahan ini. Untuk yang pertama, agar murid itu terbiasa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya, tentunya saya ingin menerapkan metode ataupun model atau juga pendekatan pembelajaran yang akan berpihak kepada murid. Saya ingin merancang metode pembelajaran yang berpihak pada murid yang juga mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Karena saya merasa bahwa dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggali kesadaran dirinya, eee, terlihat gitu ya, murid saya ini cenderung, belum menimbulkan keberanian ya, sebelumnya itu belum menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri gitu ya, kalau yang saya lihat. Nah, jadi, cenderung murid-murid saya ini belum mengenal, potensi dirinya dan juga belum memiliki kepercayaan diri. Nah, jadi saya terpikir untuk menerapkan, model atau metode atau pendekatan pembelajaran, sosial dan emosional. Nah, jadi dengan metode tersebut yang berpihak kepada murid dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, saya berharap nih, bisa membiasakan murid aktif dalam menyampaikan ide, pendapat dalam pembelajaran itu dengan penuh percaya diri. Eee, itu termasuk ke dalam, faktor yang pertama ya. Yang keduanya dan untuk faktor penyebab yang keduanya, tadi terkait dengan pemberian apresiasi dari guru, nanti, saya di pembelajaran akan memberikan apresiasi kepada murid yang berani menyampaikan ide ataupun pendapatnya atau juga gagasannya. Saya memberikan juga motivasi kepada mereka yang saya sampaikan bahwa semua pendapat itu tidak ada yang salah gitu ya, karena kan kita masih, dalam tahap belajar gitu ya. Tetap, saya hargai gitu ya pendapatnya. Jadi ide pendapat mereka itu, luar biasa gitu ya, sudah berani juga, itu sangat luar biasa. Nah gitu, demikian Bu Eli. Ya, bagus sekali Bu Neng yang saya tadi perhatikan bagus sekali itu rencana Bu Neng itu ya. Dengan perbaikan di model pembelajaran atau metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian bisa diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional dan juga memberikan apresiasi kepada setiap murid untuk memotivasi mereka supaya lebih aktif lagi belajar dan lebih percaya diri untuk menyampaikan tugas. Nah, selanjutnya Bu Neng Rinda untuk rencana aksi nyatanya atau rencana aksinya kapan nih bisa dimulai?
kapan nih mulai bisa diterapkan dan siapa saja yang akan terlibat ketika Bu Neng mau menerapkan aksi ini? Ya, baik. Untuk penerapan model pembelajaran yang berpihak kepada murid eh, dan diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional ini, tentu saya ingin secepatnya, Bu Eli, karena menurut saya ini adalah permasalahan yang urgen. Jadi sangat penting sekali gitu ya sifatnya itu eh, untuk segera ditindaklanjuti ya. Saya pun tidak serta-merta dalam membuat suatu perencanaan pembelajaran, tapi saya ingin menggali informasi dulu ya, baik secara mandiri, selanjutnya ataupun secara informasi ini dari rekan-rekan ya, rekan-rekan saya, dan juga apa guru senior tentunya yang lebih berpengalaman ya. Jadi menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid juga diintegrasikan dengan keterampilan sosial dan emosional. Nah, kalau untuk pemberian apresiasi ini, saya akan segera rubah nih ya, mulai dari sekarang. Ya, jadi mulai dari sekarang saya akan membiasakan untuk memberikan apresiasi dan juga motivasi ya ketika ada murid ini yang berani gitu ya untuk menyampaikan ide atau pendapatnya atau gagasannya. Nah, jadi setelah murid ini bisa menyampaikan ide, saya akan langsung memberikan apresiasi dan juga motivasi ya. Nah, jadi yang saya libatkan dalam perencanaan ini tentunya murid saya, terus lagi rekan-rekan ya, rekan sejawat dan koordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum ya, tentunya bidang kurikulum. Begitu Bu Eli. Iya, subhanallah sekali ya rencana Bu Neng ini. Baik sekali. Kemudian rencana Bu Neng ke depannya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Neng juga ya. Dan kemudian anak-anaknya nanti menjadi sangat pemberani Bu Neng ya ketika mengungkapkan pendapat gitu ya, karena dengan berbicara aja anak itu sudah sangat luar biasa ya, sudah mengeluarkan pendapat itu. Nah, baik Bu Neng, apa yang Bu Neng Rinda dapatkan dari diskusi ngobrol kita hari ini kira-kiranya? Apa yang dapat kira-kira apa sih yang dapat kita tangkap gitu dari obrolan kita hari ini, manfaatnya? Ya, Yang dapatkan. baik. Alhamdulillah setelah kita ngobrol meskipun sifatnya ini diskusi ringan, biasa ya, obrolan kita itu santai juga gitu ya. Tapi menurut saya sangat berbobot ya Bu Eli. Jadi menghasilkan suatu jalan keluar intinya bagi saya yang memiliki kekhawatiran ataupun tantangan gitu ya dalam pembelajaran dan dalam menemukan ide dan juga dalam mencari solusi dari permasalahan ini ya. Ternyata saya bisa menemukannya. Nah, jadi menemukannya ini menemukan sendiri gitu ya dengan bantuan ngobrol tadi dengan Bu Eli secara tidak sadar sebetulnya Bu Eli sudah menggali semua identifikasi ataupun faktor penyebabnya dan solusinya ya. Sebetulnya menggali apa yang ada pada diri saya semakin memantapkan kepercayaan diri saya bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Begitu Bu Eli. Baik, mantap sekali Bu Neng pendapatnya. Kemudian nanti Bu Neng Rinda progresnya ya. Jika nanti rencana Bu Neng Rinda itu sudah diterapkan, kita bisa ngobrol lagi nanti ya Bu Neng ya, tindakan selanjutnya. Kemudian bagaimana progresnya yang sudah progresnya, kemudian sudah sampai mana perubahannya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu Neng ya, di waktu di lain waktu. Baik, tentu saja Bu Eli.
sangat senang sekali ya, nanti saya setelah melakukan implementasi, sudah tidak sabar ya, saya ingin, melihat progresnya gitu ya. Nanti kita berbincang seperti apa hasilnya juga ya, ada refleksi dan juga evaluasi, dari perbaikan lagi gitu ya Bu Eli. Karena kita sama-sama masih belajar terus-menerus ya Bu Eli. Nah, terima kasih juga ini sudah menemani ngobrol saya dan tentunya saya berharap obrolan seperti ini tidak hanya sekarang ya Bu Eli, kita selanjutnya atau setelah melakukan implementasi ke depannya kita ngobrol kembali. Iya, baik. Terima kasih Bu Neng ya. Nanti kita ngobrol lagi ya di lain waktu. Ya, terima kasih Bu Neng. Terima kasih juga Bu Eli. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah siap Bu Eli? Iya, siap. Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Neng, kabar baik hari ini. Gimana kabar sebaiknya Bu Neng? Sehat juga kan? Baik, alhamdulillah Bu Eli, saya juga baik-baik saja di sini. Kemarin saya dengar katanya Bu Eli mau ngobrol ya sama saya. Iya betul Bu Neng, saya ini suka nyari-nyari kesempatan kapan ya kira-kira ya saya bisa ngobrol sama Bu Neng. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol ya Bu Neng ya atas kehendak Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Bu Eli. Nah, ngomong-ngomong mau ngobrol tentang apa ya Bu Eli? Begini Bu Neng ya, saat ini saya mendapatkan pembelajaran di kelas itu ya yang kurang begitu kondusif ya Bu Neng ya. Ketika masuk kelas itu saya kurang mendapatkan kelas yang kondusif gitu. Nah, terkait pembelajaran ya Bu Eli. Kalau boleh saya tahu tentang apa? Boleh diceritakan Bu Eli? Hmm. Gini, kan di jadi di kelas saya itu kan sebetulnya di sekolah saya itu kan tidak awalnya itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP ya karena mungkin ada beberapa hal yang bersifatnya ketika membawa HP itu ternyata banyak mudaratnya juga. Tapi sesekali diperbolehkan juga untuk pembelajaran gitu ya. Jadi anak-anak tersebut diperbolehkan untuk membawa HP apabila guru mata pelajaran itu membolehkannya. Nah, ada saja ya Bu Neng ya. Jadi ketika di kelas itu, ketika anak-anak belum diperbolehkan menggunakan HP tersebut, anak-anak itu curi-curi waktu gitu ya Bu Neng ya. Sehingga pembelajaran tersebut menjadi tidak kondusif. Jadi anak-anak tersebut menjadi fokuslah terhadap HP-nya dan lain sebagainya. Jadi terhadap pembelajarannya itu mereka kadang ngawur gitu ya, tidak kondusif. Jadi karena apa dengan membawa HP-nya tersebut, kemudian saya belum mempersilahkan untuk mempergunakannya. Itu Bu Neng mungkin yang saya akan obrolkan dengan Bu Neng ini. Mungkin Bu Neng mempunyai solusi atau gimana supaya kelas tersebut menjadi kondusif gitu ya. Baik Bu Eli, jadi saya bisa tangkap ya permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eli, yaitu kurang efektifnya penggunaan handphone ya dalam pembelajaran di kelas, sehingga disalahgunakan oleh murid dan mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, baik Bu Eli, apa harapan Bu Eli terkait pembicaraan kita hari ini? Eh, jadi dari pembicaraan kita hari ini saya berharap bahwa pembelajaran nanti ke depannya itu saya bisa mengelola kelas yang lebih kondusif lagi dan anak didik lebih aktif lagi serta penggunaan HP-nya lebih dioptimalkan sesuai dengan pembelajaran yang diperintahkan oleh saya.
Baik, menurut Bu Eli, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan, tentunya oleh Bu Eli ya, terkait murid dalam penggunaan handphone di dalam kelas? Eee, Gini Bu Neng ya, yang saya harapkan kondisi pembelajaran nanti ketika menggunakan HP itu harus disesuaikan dengan, perintah guru ya. Ketika guru pelajaran memerintahkan, untuk menggunakan atau memanfaatkan HP tersebut, boleh anak-anak mempergunakannya. Sementara ketika guru tidak memperbolehkannya, yang saya harapkan itu anak-anak teh, diam aja dulu ya, karena nanti mungkin karena tadi ada waktunya untuk dipergunakan. Sehingga, ke dengan membawa HP tersebut, pembelajaran itu akan, pembelajaran itu dapat tercapai ya, materi dapat tercapai, anak-anak nanti bisa belajar dengan sangat semangat, lebih aktif lagi, kemudian lingkungan kelas pun menjadi kondusif. Mungkin seperti itu benar. Ya, baik, jadi bisa ditangkap ya Bu Eli. Nah, menurut Bu Eli nih, kondisi ideal yang diharapkan oleh Bu Eli berikutnya, apakah Bu Eli sudah menggali faktor-faktor penyebab permasalahan penyalahgunaan penggunaan handphone di dalam kelas tadi? Nah, sudahkah, demikian Bu Eli? Baik, Neng. Eh, di sini saya yang pertama, saya dalam mengajar itu belum menerapkan kesepakatan kelas. Jadi dengan tidak adanya kesepakatan kelas, jadi anak-anak itu tidak tahu aturan. Ya, jadi anak-anak menggunakan HP atau memanfaatkan HP itu tidak sesuai dengan atau disalahgunakan gitu ya Bu Neng ya. Kemudian yang keduanya, saya belum menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT itu secara maksimal, sehingga anak-anak itu kurang konsentrasi. Jadi karena belum tahu pembelajarannya itu, jadi saya kurang maksimal. Jadi mungkin anak itu kurang memahami, itu kurang memahaminya, sehingga anak tersebut menggunakan HP-nya seenak dia atau disalahgunakan. Ya. Itu boleh. Baik, saya bisa menangkap faktor penyebab penyalahgunaan handphone di kelas, yaitu, Bu Eli belum menerapkan kesepakatan, kelas dan Iya belum betul. menerapkan media pembelajaran menggunakan IT dengan maksimal ya di dalam kelas. Nah, baik, eee, sekarang menurut Bu Eli, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Eli nih untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, tentang di dalamnya itu bahwa diperbolehkan untuk penggunaan HP. Eh, Kemudian saya akan mencoba merubah metode pembelajaran untuk lebih mengoptimalkan lagi dengan penggunaan HP, karena mereka membawa HP tersebut tujuannya itu kan untuk digunakan dalam pembelajaran ya. Jadi tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Sehingga dengan saya membuat metode-metode yang maksimal tersebut, pembelajaran eh, apa menyiapkan, saya akan nanti akan menyiapkan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian nanti saya pun harus menyiapkan media-media dalam pembelajaran tersebut. Itu mungkin itu nantinya akan dapat meminimalisir penggunaan HP yang disalahgunakan. Baik. Jadi ada 2 hal ya yang akan dilakukan oleh Bu Eli. Berikut, saya juga ingin tahu nih Bu Eli, bagaimana nih penerapan dari 2 rencana solusi tadi nih? Dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana atau aksi tersebut? Ya baik, Bu Neng.
Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas, tentunya dengan ya, yang terlibat itu yaitu antara saya, guru mata pelajaran, dan anak-anak peserta didik. Ya. Kemudian yang keduanya saya akan membuat media perencanaan yang berbasis IT dan saya saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat. Hmm, dan saya akan berkolaborasi tentunya Bu Neng ya. Saya akan selalu berkolaborasi dengan guru TIK khususnya karena saya sadar bahwa saya itu sangat awam di bidang IT ya. Sehingga nantinya bisa mendobrak masalah-masalah saya ini dan nanti rekan sejawat tersebut bisa membantu saya gitu dalam hal-hal yang kurang saya pahami. Itu mungkin Bu Neng. Baik, luar biasa, sangat bagus sekali ya Bu Eli rencananya atau aksi nyatanya yang akan diterapkan ya. Eee, dari 2 aksi nyata perencanaan tersebut, kapan ya Bu Eli ini akan mau melaksanakannya? Dilaksanakannya kapan gitu Bu Eli, siapnya? Ya, baik. Terima kasih Bu Neng. Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Secepatnya harus dilaksanakan pembelajaran, terutama dalam membuat kesepakatan kelas. Karena dengan kesepakatan kelas itu tentunya nanti akan mengalir aturan-aturan yang disepakati oleh siswa dan guru. Jadi nanti anak itu bisa sadar sendiri bahwa dia itu ketika menyalahgunakan dalam penggunaan HP itu dia akan sadar sendiri bahwa hal tersebut kurang tepat. Kemudian pembuatan media itu saya akan selalu berkolaborasi tentunya dengan guru-guru yang yang tentunya yang sangat ahli ya, yang dia sudah dia itu sudah menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan IT terlebih dahulu. Mungkin saya akan selalu berguru kepada dia gimana cara-caranya, hal saya akan minta bantuan pokoknya sehingga saya nantinya bisa memahami dan bagaimana menggunakan membuat media pembelajaran dengan maksimal dengan menggunakan IT. Itu mungkin Bu Neng. Ya, baik Bu Eli. Ternyata dari perbincangan kita sekarang ya bisa saya simpulkan bahwa belum efektifnya penggunaan HP di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran ya. Setelah menggali dari beberapa faktor tersebut, Bu Eli akan merencanakan dalam kegiatan tersebut ya, menerapkan keyakinan kelas bersama murid dan yang kedua akan membuat metode ya atau media pembelajaran yang berbasis IT untuk mengefektifkan penggunaan HP di dalam kelas. Untuk menerapkan keyakinan kelas Bu Eli ini akan langsung ya menerapkannya di dalam kelas ya. Sementara untuk media pembelajaran yang berbasis IT-nya, Bu Eli ini akan belajar dan akan berkolaborasi ya dengan guru yang ahli atau dengan rekan sejawat ya tentunya Bu Eli, yang sudah punya pengalaman lebih dalam bidang IT ya. Saya berharap apa yang dicita-citakan oleh Bu Eli ini bisa terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Bu Neng. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Neng karena dengan obrolan kita yang santai ini ya Bu Neng ya, ternyata masalah saya yang tadinya saya rada mumet itu ya ternyata saya bisa memecahkan sendiri gini, bisa memecahkan sendiri tanpa 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 harus Bu Neng memberikan solusi. Ternyata solusinya juga ada di diri saya. Jadi terima kasih Bu Neng sudah membantu saya untuk memecahkan masalah ini dan semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran ya. Terutama nanti dalam kegiatan pembelajaran saya siswa-siswa saya bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Itu mungkin ya Bu Neng. Terima kasih sekali lagi Bu Neng. Sama-sama Bu Eli.
Nah, bagaimana nih perasaan Bu Eli setelah ngobrol nih dengan saya ya? Alhamdulillah ya Bu Eli ya ada jalan Iya, keluarnya ya. iya betul sekali Bun. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan ini perbincangan kita tidak hanya sebatas di sini ya Bu Eli ya, masih Iya bisa betul tetap sekali. berlanjut tentunya Bu Eli. Iya, iya betul sekali Bu Neng ya. Iya, baik Bu Eli, terima kasih. Iya sama-sama Terima Bu kasih Neng. juga ya Bu Eli ini Terima ya. kasih atas obrolan yang sangat menyenangkan ini ya dan sangat memberi solusi bagi saya itu. Iya, sama-sama Bu Eli. Sekarang kita kita lanjut ke refleksi ya Bu Eli ya. Ya, baik. Di ini dulu ya ininya sebentar. Hmm, Sudah terlihat Bu Eli di sini? Belum, itu baru layar awal aja. Oh, layar awal sebentar Bu Eli. Nah, ini ya Bu Eli ya. Bu Eli sudah siap? Ya, siap Bu Neng. Ya. Nah, tentang refleksi diri nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut Bu Eli, apa nih yang sudah berjalan baiknya? Ya, menurut saya yang sudah berjalan baik ketika kita tadi berbincang-bincang itu yaitu adanya saling keterbukaan, saling keterbukaan mengemukakan masalah antara coach dan coach. Jadi dengan adanya keterbukaan tersebut sehingga antara coach dan coach itu bisa apa bisa saling memahami bahwa oh si coach itu dia mendapatkan masalah seperti ini gitu. Adanya Eh, iya, keterbukaan ya, atau keterbukaan tentang masalahnya itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. iya, betul Bu Eli ya. Jadi apa? Saling keterbukaan masalah ya Ya, tentunya. Betul. Tadi juga saya merasakan ya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Terus lagi di sini kehadirannya penuh ya Bu Eli ya. iya betul Ya sekali. kehadiran penuh selama kita dalam apa belajar hari ini ya Bu Eli ya. Terus lagi mendengarkan aktif ya. Nah, Iya, meskipun di sana juga apa dalam suasana seperti apa ya, tapi tetap mendengarkan aktif ya. Nah, selanjutnya Bu Eli, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan dalam kegiatan ini, Bu Eli? Menurut saya refleksi saya di sini ya, yang perlu ditingkatkan itu yaitu sebagai coach, misalkan misalkan saya itu harus mampu menggali pertanyaan yang berbobot sehingga ketika coach itu eh, dia awalnya apa poeken bu ya apa istilahnya poeken ketika dia ngeblank gitu dengan masalahnya tersebut ternyata dia bisa memecahkan masalah sendiri ya, jadi itu awalnya dari coach yang mampu menggali pertanyaan yang sangat berbobot sehingga si coach tersebut bisa ternyata bisa memecahkan masalah sendiri. Iya, iya betul Bu Eli ya. Jadi dalam di sini ya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkannya eh, kalau perasaan apa lebih kepada eh, penggalian ya, Iya, penggalian dalam menemukan solusi ya Bu Eli ya. Ya, lebih di ini lagi ya. Terus lagi sejauh ini sudah cukup ya Bu Eli ya. iya betul betul. Iya, karena apa dengan apa kita melaksanakannya ini dengan penuh ya, mendengarkan aktif Iya. ya di sini ya. Nah, Bu Eli silahkan bertanya, bergantian boleh. Boleh sebentar bening ya.
Nah, di sini kira-kira Bu Neng, apa yang Bu Neng lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau sebelum dan saat melakukan coaching tersebut? Iya, baik Bu Eli. Jadi ketika atau sebelum saya mulai, melakukan coaching, tentunya ada persiapan yang harus dilakukan ya Bu Eli. Pertama dari segi, tempat, terus lagi, apa namanya tuh, eee, apa, duduk dengan nyaman juga. Nah itu ya. Nah terus lagi, sehingga, kehadiran kita itu ketika, eee, pembelajaran ini gitu ya, atau kegiatan ini bisa hadir, sepenuhnya dan mendengarkan dengan rasa ya, Bu Eli. Terus lagi saya juga, eee, mempelajari mengenai alur atau tahapan ya, alur tirta. Nah, alur tirta itu kan, mencakup, tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Eee, jadi itu diperhatikan. Nah, alurnya ini sudah sesuai apa belum ya. Alhamdulillah, ternyata, dirasa ya menurut, saya, alhamdulillah gitu, begitu Bu Eli. Ya, betul sekali Bu Neng. Berarti itu intinya kita itu harus santai Bu Neng ya, santai tapi Betul, serius gitu ya, santai tapi serius. Jadi kita iya tidak boleh tegang-tegang gitu ya, santai tapi iya serius dan betul, kita akhirnya menemukan titik temu atau masalahnya itu clear sendiri gitu Bu Neng ya. iya Kemudian betul. satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu apa yang akan Bu Neng lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari coaching kita ini? Iya, baik. Yang perlu ditingkatkan atau dalam memperbaikinya, tentunya, kita harus, belajar lagi ya Bu Eli, terkait, dengan, pembelajaran, terus lagi terkait dengan, coaching ini ya, agar bisa lebih, mendalami dan juga kita bisa, menguasai bendahara, kata gitu ya, yang mampu nih untuk, memberikan rasa ya, rasa kepada, coach ya, atau yang di-coaching oleh kita ya, coachee ya. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu Eli. Iya, betul sekali Bu Neng. Jadi kita itu ketika coaching itu harus banyak perbendaharaan kata Bu Neng ya. Sehingga Betul, nantinya si coaching itu nyambung ketika kita tanya gitu ya. Dan nyambung dan langsung ngalir dengan sendirinya. Ya Bu Neng ya. Ya itu aja mungkin Bu iya Neng. betul. Terima kasih waktunya. Eh, Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Neng, sudah sempat, berbicara dengan saya ya, ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama Bu Eli. Kita tutup ya Bu Eli dengan, Ya, eee dengan bacaan hamdalah assalamualaikum. gitu ya. Ya, Ya alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah, ya rabbil alamin.